sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja
Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Saya yakin percaya setiap kita hidup di dalam pertolongan daripada Tuhan. Adapun tema yang diberikan oleh gereja kita pada bulan ini adalah Tomorrow Will Be Better. Ya, sungguh luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara, yaitu bahwa bagaimana hidup kita hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Ya, pastinya ini yang menjadi tujuan, yang menjadi kerinduan di dalam setiap kita ketika kita menjalani akan hari-hari kita. Mari kita dasari akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini bagi setiap kita yang mengikuti doa pagi online ini, bahwa Tuhan rindu bagi setiap kehidupan kita untuk kita mengalami keberhasilan demi keberhasilan di dalam setiap kehidupan yang kita lewati bersama dengan Tuhan. Kita tentu percaya Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam setiap perjalanan kehidupan kita banyak sekali keinginan kita, banyak sekali kerinduan kita yang kita ucapkan, yang kita lontarkan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dari rancangan-rancangan yang kita kerjakan, tentunya ada rancangan-rancangan yang diizinkan Tuhan mengalami kegagalan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi semua rancangan yang kita kerjakan pasti kita percaya Tuhan memberkati. Tetapi ada kalanya Bapak Ibu Saudara, rancangan yang kita kerjakan itu harus mengalami kegagalan. Dengan kita merindukan akan hidup kita, hidup yang menjadi lebih baik di hari yang mendatang, tentunya kita harus juga memiliki hubungan pribadi, fellowship yang indah bersama dengan Tuhan, agar kita mengerti, agar kita mendapatkan hari-hari yang penuh dengan harapan, seperti yang firman Tuhan tadi katakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 bagian B, bahwa dikatakan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, jadi inilah yang menjadi kerinduan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita datang, ketika kita melekat kepada Tuhan, kita rindukan hari depan yang penuh harapan. Itu menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Tentunya tidak akan mudah Bapak Ibu Saudara ketika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk kita mencapai kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini ada 3 poin yang dapat kita renungkan, bagaimana kita dapat mencapai hari depan yang penuh harapan, atau hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Poin pertama yang dapat kita pelajari adalah kita harus melekat dan mencari Tuhan dalam hadirat-Nya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi poin pertama yang menjadi dasar untuk setiap kita memiliki hari depan yang penuh harapan, atau hari-hari yang kita lewati ini akan jauh lebih baik daripada hari yang kemarin, adalah kita mencari hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Tentunya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mencari akan hadirat Tuhan dalam setiap kehidupannya, maka ada harus harga yang kita bayar Bapak Ibu Saudara. Contohnya seperti pada pagi hari kita mengikuti doa pagi, kita berdoa kepada Tuhan setiap waktu, mungkin kita berpuasa kepada Tuhan untuk setiap pergumulan dan kerinduan kita. Itu yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk kita memiliki hari depan yang penuh harapan, atau hari-hari yang lebih baik di dalam setiap kehidupan kita, maka kita juga harus berani untuk membayar harga kepada Tuhan, yaitu dengan cara kita mencari Tuhan dan hadirat-Nya dalam setiap kehidupan kita.
Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mencari hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, maka Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 33 bagian B, Tuhan katakan maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi semuanya Bapak Ibu Saudara itu akan Tuhan tambahkan dalam setiap kehidupan kita. Keuangan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita akan Tuhan tambahkan, akan Tuhan berkati secara luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bahkan hidup yang berkemenangan pun Tuhan akan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita harus mau melakukan apa yang menjadi bagian kita, yang harus kita lakukan kepada Tuhan, yaitu dengan cara kita mencari Tuhan dan hadiratnya di dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar setiap kehidupan kita ini mencapai hari depan yang penuh harapan dalam kehidupan kita? Kita berserah penuh kepada Tuhan. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Jadi di dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita berani berserah penuh kepada Tuhan, tentunya kita tidak lagi perlu khawatir Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, kemenangan, keberhasilan, pertolongan daripada Tuhan itu sudah diberikan kepada setiap kehidupan kita. Yang menjadi permasalahannya pagi hari ini adalah seringkali kita tidak menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Kita masih setengah-setengah Bapak Ibu Saudara untuk kita berserah kepada Tuhan. Mungkin kita seringkali berkata, wah aku bisa karena kekuatan aku sendiri. Tetapi sadari Bapak Ibu Saudara, ketika kita mencapai keberhasilan, ketika kita dimampukan untuk mengerjakan apa yang ada di dalam setiap kehidupan kita, percayailah Bapak Ibu Saudara bahwa itulah semata-mata akan pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi untuk kita berserah kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, seharusnya ketika kita percaya kepada Tuhan, itu bukanlah suatu hal yang sulit Bapak Ibu Saudara. Tetapi masalahnya, banyak anak-anak Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan sekalipun Bapak Ibu Saudara, masih belum menyerahkan sepenuhnya akan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka masih seringkali mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka menggunakan akal pikiran mereka. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, akal pikiran kita ini terbatas adanya. Tetapi untuk kita ingin mencapai kehidupan yang lebih baik lagi daripada hari ini, maka kita harus mengandalkan kekuatan yang tidak terbatas dalam hidup kita, yaitu kita mengandalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab kita, bagaimana banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang hidupnya itu berserah penuh kepada Tuhan. Dan kita melihat bahwa endingnya Bapak Ibu Saudara, mereka diberkati oleh luar biasa oleh Tuhan. Sebagai contoh Ayub Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana kita melihat perjalanan daripada hidup Ayub ini. Tuhan izinkan Ayub mengalami kesusahan yang begitu luar biasa. Bahkan anak-anaknya harus binasa. Bahkan seluruh harta bendanya pun habis Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu poin yang dapat kita pelajari dari kehidupan Ayub ini, bahwa di dalam kelemahannya Ayub tetap berserah dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, ketika kita berserah, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka harapan kita tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda akan kekayaan yang dimiliki oleh Ayub di dalam setiap kehidupannya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini? Mungkin ketika kita mengalami hidup yang ada di dalam stagnasi, atau mungkin kita merasa hidup kita mengalami kemunduran hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mau cek akan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, ataukah kita masih menyerahkan hanya sebagian dari kehidupan kita kepada Tuhan? Mungkin kita belum menyerahkan akan hobi kita, kesenangan kita,
yang seringkali itu mengalahkan akan kerinduan kita untuk kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk kita dapat memperoleh hidup yang penuh dengan harapan atau hidup yang lebih baik lagi di dalam setiap kehidupan kita, maka tidak ada cara lain Bapak Ibu Saudara untuk kita berserah penuh kepada Tuhan yang empunya setiap kehidupan kita. Lalu poin yang ketiga yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini adalah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita tentu meyakini bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Bahkan Tuhan tidak mengizinkan, bahkan di dalam setiap kehidupan kita ini berjalan sendiri Bapak Ibu Saudara. Pastinya ada tangan Tuhan, ada tangan kuat yang menopang setiap kehidupan kita. Mungkin pada pagi hari ini seringkali kita berpikir, kok sepertinya kita berjalan sendiri, kok sepertinya Tuhan itu tidak menolong aku, kok sepertinya Tuhan itu tidak menjawab doa-doaku. Sadari Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, ketika permasalahan, ketika kerinduan kita belum dijawab di dalam setiap kehidupan kita, maka ada alasan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita, mengapa itu belum diberikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka kita itu akan dibawa naik oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tentunya hidup yang penuh dengan keberhasilan, hidup yang penuh dengan kemenangan, itu yang akan Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mau terus minta kepada Tuhan untuk kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan, untuk kita berserah penuh kepada Tuhan, untuk kita melekat kepada Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjalan melekat, bahkan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, maka hidup yang penuh dengan harapan itu akan Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga pada endingnya Bapak Ibu Saudara, kita dapat berkata, wah ternyata Tuhan itu baik, wah ternyata Tuhan itu luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang disediakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari terus kita percaya dan melekat kepada Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, hidup yang berkemenangan itu Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini buat setiap kemenangan, buat setiap hidup yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk kami terus melekat, berserah, bahkan kami mau berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami rindu Bapa, ketika kami berjalan melekat dan berserah kepada Engkau, maka hidup kami akan dibawa naik oleh Tuhan. Hidup kami akan dibawa masuk di dalam kemenangan-kemenangannya Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, ya Tuhan, ajari setiap kami untuk kami terus berfokus kepada Engkau, untuk kami terus berharap kepada Engkau, karena Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami pada pagi hari ini, biarlah Tuhan yang campur tangan di dalamnya, sehingga kami yakin percaya hidup kami bertuliskan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.